ini saya akan ngebahas nih 4+3 tanda pernikahan yang sedang menuju kegagalan. Berdasarkan buku The Great Marriage ini, penelitian ini dilakukan oleh seorang pakar relationship yang sudah meneliti pasangan ribuan, teman-teman. Bukan lagi ratusan, tapi sudah ribuan yang diteliti oleh beliau. Nama beliau adalah John Gottman. Nah, beliau menyebutkan ada 4 tanda nih, ada 4 tanda. Kalau dalam hubungan itu 4 tanda ini ada, berarti hubungan teman-teman atau hubungan kita nih sedang berada di kondisi yang sangat kritis atau tidak baik. Tanda ini adalah sinyal atau alarm untuk segera diperbaiki hubungan, untuk segera diatasi hubungannya agar lebih membaik. Pertama, teman-teman, tandanya adalah criticism. Yang kedua, contempt. Yang ketiga, defensiveness. Yang keempat, stonewalling. Ini menurut Gottman dan Silver tahun 2015. Apa sih maksudnya, teman-teman? Nah, saya jelasin satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama itu hubungan, karena mungkin dia orangnya egois, mau menang sendiri, atau dia maunya salah satu mengikuti pemikiran dia saja dan yang lain hanya pengekor saja bagi dia, dan dia terlalu over terhadap egonya sehingga di hubungan tersebut terlalu banyak kritik terhadap kepribadian. Terlalu banyak kritik itu, sedikit-sedikit mengkritik, sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit nanti kayak dia protes begini. Jadi di dalam hubungan itu selalu dibuat serba salah orang yang bersama dengan dia. Nah, apakah teman-teman menemukan ini atau teman-teman sendiri jadi pelaku orang yang sering mengkritik ini? Daripada sering mengkritik, coba ajak berdiskusi solusinya, teman-teman. Ajak berdiskusi, omongkan baik-baik. Tentu mengkritik pun ada etikanya, tidak langsung menyerang. Nah, yang kedua, teman-teman, ketika kritik sudah banyak nih, lama-kelamaan akan meningkat menjadi sindiran. Kalau kritiknya sudah banyak dalam hubungan, itu akan meningkat menjadi hinaan. Atau sindiran menjadi hinaan yang terbuka. Hinaan seperti itu muncul karena merasa lebih baik dari pasangan dan hilangnya respect terhadap pasangan. Kalau dia sudah merasa lebih baik dan dia hilang respect atau penghormatan kepada pasangannya, maka akan terjadi nih rasa hinaan. Dan hinaan ini adalah dari keempat ini yang paling berbahaya, teman-teman. Ketiga ini mempertahankan diri. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, teman-teman, semua manusia itu pasti akan mempertahankan dirinya. Kalau dia diserang, dikritik terus-menerus, dihina terus-menerus, dia akan mempertahankan dirinya. Dan sikap mempertahankan diri ini nanti akan menjadi sulit nih. Misalnya kalian bertengkar, kalian dalam banyak konflik nih, tapi saling mempertahankan diri, akhirnya tidak ada orang yang pengen menyelesaikan konflik tersebut. Membangun tembok emosi atau stonewalling. Nah, jadi teman-teman yang bakal bercerai juga akan muncul kalian tuh saling membangun tembok pemisah dengan pasangan kalian membangun tembok emosi. Jadi acuh tak acuh, masa bodoh dan nggak mau tahu gimana lagi tentang hubungannya. Udahlah gitu, sebodoh aja lah, cuekin aja lah. Itu tanda-tanda hubungan sudah mengalami kerusakan dan harus segera diperbaiki, teman-teman. Keempat tanda ini sebenarnya pemicunya ini menurut di buku ini, teman-temannya, dimulai dari pertengkaran yang kasar. Terus yang kedua, usaha berbaikan yang gagal. Jadi sudah mencoba berbaikan tapi gagal, nggak nemu solusinya. Yang ketiga, ingatan tentang pernikahan menjadi buruk. Jadi kalau orang kan mengingat tentang pernikahannya tuh akan yang indah-indah muncul, karena banyak di dalam perjalanan tadi hal-hal yang buruk. Kalian tuh menganggap pernikahan kalian ini adalah pernikahan yang buruk, pernikahan yang membuat kalian jadi menyesal terhadap kejadian ini. Nah,
Apa sih maksud dari saya ngejelasin konten ini teman-teman? Jika maksud dari dan tujuan saya menjelaskan dari konten ini yang saya ambil dari buku ini juga teman-teman, walaupun konten ini singkat, paling tidak konten ini bisa menjadi alarm kita semua bahwa kalau hubungan sudah ada keempat tanda ini dan 3 hal tadi sebagai pemicunya, segeralah atasi dan perbaiki hubungan tersebut. Lalu solusinya seperti apa? Nah, solusinya akan saya jelaskan di video berikutnya biar lebih konsen dulu nih. Kita lebih awareness dulu nih. Oh, saya perlu diperbaiki nih hubungan saya. Oh, hubungan saya ini bermasalah nih. Oh, hubungan saya kayaknya perlu ditata ulang. Oh, hubungan saya perlu dikelola ulang nih. Gitu deh teman-teman. Jadi semoga konten ini bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar ya teman-teman. Karena saya yakin hubungan yang sehat itu akan ngebawa kita juga sehat. Karir kita juga meningkat dan apa ya teman-teman, kesehatan mental kita juga terjaga kalau kita benar-benar mengupayakan hubungan yang sehat dan membahagiakan. Semoga konten-konten saya ini bisa membuat teman-teman teredukasi, memberikan pencerahan kepada teman-teman, dan jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman.